Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, untuk kebaikan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkirkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh Kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu berlimpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu.
Saudara, di akhir tahun ini 31 Desember 2025, firman Tuhan mengenai Yosua pasal 11. Saya mau sharing buat saudara, Yosua pasal 11 background adalah peperangan Yosua melawan raja-raja di tanah Kanaan. Yang menarik saudara, dia sudah masuk tanah perjanjian, tapi harus terus berusaha untuk memperluas areanya. Saudara, sepanjang tahun ini Tuhan sungguh baik buat kita. Kita merasakan kebaikan Tuhan, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan yang maksimal, yang luar biasa. Tapi bukan berarti kita harus diam-diam saja. Kita harus terus berusaha, saudara. Masuk tahun 2026, sudah terus berusaha untuk memperluas daerah yang Tuhan sudah berikan buat saudara. Fokus saya di ayat yang ke-6 dikatakan, lalu Tuhan berkata kepada Yosua, janganlah takut menghadapi mereka, sebab besok kira-kira waktu ini aku menyerahkan mereka mati, terbunuh semuanya kepada orang Israel. Kuda mereka haruslah kamu lumpuhkan, dan kereta mereka haruslah kamu bakar dengan api. Yang menarik dari ayat ini saudara, memang agak sadis, ini bicara soal perjanjian lama, sudah mengenai perang-perangan. Yang menarik dari ayat ini saudara adalah Tuhan memberikan janji satu, dan Tuhan memberikan strategi. Kadang-kadang saudara, Tuhan sudah memberikan kita janji, tapi karena kita tidak menunggu strategi dari Tuhan, kita tidak bisa mendapatkan pengenapan janji itu. Mungkin di tahun ini beberapa hal yang saudara miss, karena saudara nggak dapat strateginya dari Tuhan. Apa strategi yang Tuhan berikan? Janjinya satu, jangan takut, aku menyerahkan mereka kepadamu. Tapi strateginya, kuda haruslah kamu lumpuhkan, dan kereta haruslah kamu bakar dengan api. Ini strategi perang yang Tuhan berikan, saudara. Tuhan luar biasa. Mazmur Daud di Mazmur 144 ayat 1 berkata, pujilah Tuhan batu pejalku yang melatih tanganku untuk peperangan dan jari-jariku untuk pertempuran. Tuhan melatih kita berperang dengan apa? Memberikan strategi kepada kita. Seringkali saudara, kita cuma mau enak aja, kita bilang, Tuhan buka jalan ini, buka jalan itu, kita nggak mau mikir. Tapi di sini yang Tuhan kasih nggak kemenangan instan, tapi Tuhan kasih strateginya. Pertanyaan, kalau Yosua mendapatkan janji Tuhan, dibilang amin, tapi dia nggak kerjakan strateginya, menang nggak saudara? Nggak menang lah. Maka itu jelas di sini katakan, bahaya dan kesulitan yang baru memerlukan dukungan baru dari firman Allah. Jangan andalkan strategi lama. Sepanjang tahun mungkin ada strategi yang Tuhan berikan buat saudara. Tapi masuk tahun 2026, strateginya bisa berubah. Maka itu cari wajah Tuhan dari awal tahun saudara. Di akhir tahun ini kita bersyukur buat Tuhan. Dari awal tahun cari wajah Tuhan, supaya saudara mendapatkan strategi-strategi yang optimal untuk saudara bisa menyambut tahun yang baru. Maka itu saudara, saya mau encourage saudara, seringkali kita mulai dari janji Tuhan, tapi dalam eksekusi gak tanya sama Tuhan. Saudara dapat janji Tuhan, eksekusinya saudara mengandalkan kekuatan sendiri. Mari saudara di akhir tahun ini, kita berdoa, kita minta, Tuhan, kami percaya janjimu, tapi kami juga minta strategi darimu. Jangan pakai strategi di tahun 2025, masuk 2026 pakai strategi baru yang dari Tuhan. Sudahkah kita mengerjakan janji-janji yang Tuhan berikan kepada kita? Sudahkah kita mengandalkan Tuhan dalam strategi-strategi yang kita lakukan? Masuk tahun baru, mari kita andalkan Tuhan lebih lagi. Saya mau berdoa buat saudara memasuki tahun yang baru ini. Bapak kami bersyukur sepanjang tahun buat penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Masuk tahun 2026 Tuhan, kami percaya bahwa ada strategi-strategi baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya janji Tuhan dan kami mau kembangkan Tuhan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami, menggunakan strategi-strategi yang Tuhan berikan. Seperti Yosua Tuhan, dia diberikan strategi khusus, spesifik. Kami mau kerjakan itu, berikan kami sensitivitas, kepekaan akan suara Tuhan, supaya kami bisa mendapatkan strategi yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapak buat tahun ini. Kami bersyukur masuk tahun baru dengan ucapan syukur dan kasih karunia dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Happy New Year. God bless you all. Yosua 11. Bagian utara Kanaan direbut. Setelah hal itu terdengar kepada Yabin, Raja Hazor, diutusnyalah orang kepada Yobab, Raja Madon, dan kepada Raja negeri Simron, kepada Raja negeri Aksaf, serta kepada raja-raja yang di sebelah utara, di pegunungan, di Araba Yordan di sebelah selatan, Kinerot, di daerah bukit dan di tanah bukit Dor di sebelah barat, yakni raja-raja orang Kanaan di sebelah timur dan di sebelah barat, orang Amori, orang Haete, orang Feris, orang Yebus di pegunungan dan orang Hewi di kaki gunung Hermon, di tanah Mispa. Kemudian keluarlah raja-raja ini bersama-sama semua tentaranya, amat banyak rakyat, seperti pasir di tepi laut banyaknya, beserta sangat banyak kuda dan kereta. Raja-raja ini bersekutu dan datang berkemah bersama-sama dekat mata air Merom untuk memerangi orang Israel. Lalu Tuhan berkata kepada Yosua, janganlah takut menghadapi mereka, sebab besok kira-kira waktu ini aku menyerahkan mereka mati terbunuh semuanya kepada orang Israel. Kuda mereka haruslah kamu lumpuhkan dan kereta mereka haruslah kamu bakar dengan api. Lalu Yosua dengan seluruh tentaranya mendatangi mereka dengan tiba-tiba dekat mata air Merom, dan menyerbu mereka. Dan Tuhan menyerahkan mereka kepada orang Israel. Mereka dikalahkan dan dikejar sampai Sidon Besar dan sampai Misrefot Maim, dan sampai lembah Mispa yang di sebelah timur. Demikianlah mereka dihancurkan, sehingga tidak seorang pun dari mereka yang dibiarkan lolos. Yosua melakukan terhadap mereka seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya.
kuda mereka dilumpuhkan dan kereta mereka dibakar dengan api. Pada waktu itu Yosua kembali, direbutnya Hazor, dan rajanya dibunuhnya dengan mata pedang. Sebab Hazor pada waktu dahulu adalah yang terutama di antara segala kerajaan itu. Semua makhluk yang ada di dalamnya dibunuhnya dengan mata pedang, sambil menumpas orang-orang itu. Tidak ada yang tinggal hidup dari semua yang bernafas dan Hazor dibakarnya. Selanjutnya segala kota kepunyaan raja-raja itu dan semua rajanya dikalahkan Yosua dan dibunuhnya dengan mata pedang. Mereka ditumpasnya seperti yang diperintahkan Musa, hamba Tuhan itu. Tetapi kota-kota yang letaknya di atas bukit-bukit puing tidaklah dibakar oleh orang Israel, hanya Hazor saja yang dibakar oleh Yosua. Segala barang dari kota-kota itu serta ternaknya telah dijarah orang Israel. Tetapi manusia semuanya dibunuh mereka dengan mata pedang, sehingga orang-orang itu dipunahkan mereka. Tidak ada yang ditinggalkan hidup dari semua yang bernafas. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, hambanya itu, demikianlah diperintahkan Musa kepada Yosua dan seperti itulah dilakukan Yosua. Tidak ada sesuatu yang diabaikannya dari segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemenangan-kemenangan orang Israel. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu, pegunungan, seluruh tanah Negeb, seluruh tanah Goshen, daerah bukit, serta Araba Yordan, dan pegunungan. Israel dengan tanah rendahnya, mulai dari pegunungan Gundul, yang mendaki ke arah Seir, sampai ke Baal-Gad di lembah gunung Libanon, di kaki gunung Hermon. Semua rajanya ditangkapnya, dan dibunuhnya. Lama Yosua melakukan perang melawan semua raja itu. Tidak ada satu kota pun yang mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel. Selain daripada orang Hewi yang diam di Gibeon itu, semuanya telah direbut mereka dengan berperang. Karena Tuhan yang menyebabkan hati orang-orang itu menjadi keras, sehingga mereka berperang melawan orang Israel, supaya mereka ditumpas, dan jangan dikasihani, tetapi dipunahkan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Pada waktu itu Yosua datang dan melenyapkan orang Enak dari pegunungan, dari Hebron, Debir dan Anab, dari seluruh pegunungan Yehuda dan dari seluruh pegunungan Israel. Mereka dan kota-kota mereka ditumpas oleh Yosua. Tidak ada lagi orang Enak ditinggalkan hidup di negeri orang Israel. Hanya di Gaza, di Gad dan di Asdod masih ada yang tertinggal. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel menjadi milik pusaka mereka, menurut pembagian suku mereka. Lalu amanlah negeri itu, berhenti dari berperang.